Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah jaringan komputer akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai IP address. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang pertama Abdurrahman Jibrin dengan NIM terakhir 126, yang kedua Yolanda Puspa Amelia NIM terakhir 111, yang ketiga Habib Ahmad 109 dan saya sendiri Rozak Limbong dengan NIM terakhir 116. Nah, yang pertama pengertian IP address. Nah, IP address merupakan alamat identifikasi komputer atau host yang berada di dalam jaringan. Dengan adanya IP address, maka data yang dikirimkan oleh host atau komputer pengirim dapat dikirimkan lewat protokol TCP atau IP hingga sampai ke host atau komputer yang dituju. Setiap komputer atau host memiliki IP address yang unik sehingga dua komputer yang berbeda tidak boleh memiliki IP address yang sama dalam satu jaringan. Kemudian format IP address. IP address dinyatakan dalam struktur bilangan biner yang terdiri atas 32 bit dengan bentuk sebagai berikut. Kemudian struktur IP address. Struktur IP address terdiri atas dua bagian, yaitu bagian network ID dan host ID. Network ID menunjukkan ID alamat jaringan tempat host-host berada. Sedangkan host ID adalah bagian yang menunjukkan host itu berada. Sederhananya, network ID seperti nama jalan, sedangkan host ID adalah nomor rumah di jalan tersebut. Guna memudahkan dalam pembagiannya, maka IP address dibagi-bagi ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Abdurrahman Jibrin. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Rozak. Selanjutnya izin melanjutkan. Yang pertama ada IP address kelas A. IP address kelas A terdiri atas 8 bit untuk network ID dan sisanya 24 bit digunakan untuk host ID. Sehingga IP address kelas A digunakan untuk jaringan dengan jumlah host sangat besar. Pada bit pertama diberikan angka 0 sampai dengan 127. Karakteristik IP kelas A yang pertama formatnya sebagai berikut. Lalu bit pertamanya 0, network ID-nya 8 bit. Selanjutnya host ID berjumlah 24 bit. Oktat pertama 0 sampai dengan 127. Jumlah network 126 atau untuk 0 dan 127 dicadangkan. Rentang IP 1 sampai dengan 126. Jumlah IP address-nya 16.777.214. Contoh IP address kelas A, IP address 120.31.45.18, maka formatnya sebagai berikut. Nah, untuk network ID-nya sama dengan 120, host ID-nya 31.45.18. Jadi, IP di atas mempunyai host dengan nomor 31.45.18 pada jaringan 120. Selanjutnya, ada IP address kelas B. IP address kelas B terdiri atas 16 bit untuk network ID dan sisanya 16 bit digunakan untuk host ID, sehingga IP address kelas B digunakan untuk jaringan dengan jumlah host yang tidak terlalu besar. Pada 2 bit pertama diberikan angka 10. Karakteristik IP kelas B dengan format sebagai berikut. Lalu untuk bit pertamanya berjumlah 10, network ID berjumlah 16 bit, dan host ID-nya sama yaitu 16 bit juga. Selanjutnya untuk oktat pertama 128 sampai dengan 191. Untuk jumlah networknya 16.384. Rentang IP 128.1 hingga 191.255. Jumlah IP address-nya 65.534.
Berikut adalah contoh IP address kelas B. Misalkan IP address 150.70.60.56. Maka formatnya sebagai berikut seperti yang terlihat di contoh. Lalu untuk network ID-nya sama dengan 150.70. Untuk host ID-nya 60.56. Jadi, IP di atas mempunyai host dengan nomor 60.56 pada jaringan 150.70. Selanjutnya, IP address kelas C. IP address kelas C terdiri atas 24 bit untuk network ID dan sisanya adalah 8 bit digunakan untuk host ID, sehingga IP address kelas C digunakan untuk jaringan berukuran kecil. Kelas C biasanya digunakan untuk jaringan lokal area network atau LAN. Pada 3 bit pertama diberikan angka 110. Selanjutnya untuk karakteristik IP kelas C, formatnya sebagai berikut seperti yang terlihat di contoh. Lalu untuk bit pertama berjumlah 110. Untuk network ID-nya adalah 24 bit. Host ID-nya 8 bit. Oktat pertama 192 sampai 223. Jumlah network adalah 2.097.152. Rentang IP-nya 192.0.0 hingga 253.255.225. Jumlah IP address-nya sebanyak 254. Contoh IP address kelas C adalah IP address sebagai berikut. IP address 192.168.1.1. Maka formatnya seperti di contoh. Lalu untuk network ID-nya sama dengan 192.168.1 dan host ID-nya sama dengan 1. Jadi IP di atas mempunyai host dengan nomor 1 pada jaringan. Selanjutnya untuk IP address-nya 192.168.1. Lalu untuk jumlah network ID dan host ID, tabel jumlah network ID dan host ID sebagai berikut. Kelas antara jumlah jaringan dan jumlah host jaringan. Yang kelas A 1 sampai dengan 126. Yang B 128 sampai dengan 191. Yang C 192 sampai dengan 223. Selanjutnya untuk configuration DHCP dilanjutkan oleh Yolanda. Selanjutnya ada Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. DHCP adalah singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP adalah protokol yang digunakan untuk distribusi IP address pada jaringan komputer secara dinamis. Dengan menggunakan DHCP, Anda dapat melakukan konfigurasi IP address pada setiap perangkat di jaringan komputer secara otomatis. Selanjutnya ada fungsi DHCP. Yang pertama, memberikan alamat IP otomatis, yaitu menghindari konflik IP yang terjadi akibat pengaturan manual. Yang kedua, menyediakan konfigurasi jaringan. DHCP juga mengirimkan informasi seperti subnet MAC, gateway, dan DNS. Yang ketiga, memudahkan manajemen jaringan. Admin jaringan tidak perlu mengatur IP secara manual untuk setiap perangkat. Selanjutnya ada komponen DHCP. Yang pertama adalah DHCP server, yaitu perangkat yang bertugas memberikan alamat IP kepada klien. Yang kedua, DHCP client, yaitu perangkat yang meminta alamat IP dari DHCP server. Yang ketiga, DHCP relay agent, yaitu perangkat yang meneruskan permintaan DHCP dari klien ke server yang berbeda subnet. Selanjutnya, cara kerja DHCP dan contohnya. DHCP bekerja dalam 4 tahap utama yang dikenal sebagai
DORA, yaitu Discovery, Offer, Request, dan Acknowledge. Yang pertama ada Discovery, yaitu klien mengirim permintaan IP ke jaringan. Yang kedua ada Offer, server DHCP menawarkan alamat IP yang tersedia. Yang ketiga ada Request, yaitu klien memilih satu tawaran dan mengirim permintaan kepada server. Yang keempat ada Acknowledge, yaitu server mengkonfirmasi dan memberikan IP kepada klien. Selanjutnya ada cara kerja DHCP. Yang pertama DHCP Discovery. Saat perangkat klien baru menyambung ke jaringan, perangkat tersebut akan mengirim broadcast pesan, yaitu DHCP Discover, untuk mencari server DHCP. Yang kedua, DHCP Offer. Server DHCP yang menerima pesan tersebut akan memberi penawaran alamat IP dengan mengirim pesan DHCP Offer ke klien. Yang ketiga, DHCP Request. Klien akan memilih satu tawaran IP apabila ada beberapa server DHCP dan mengonfirmasi pilihannya dengan mengirim pesan DHCP Request. Yang keempat, DHCP Acknowledgement, yaitu server DHCP akan memberi konfirmasi akhir dengan mengirim pesan DHCP yang berisi alamat IP, subnet mask, gateway, dan informasi lain yang dibutuhkan klien. Lalu yang terakhir, penggunaan IP dan renewal. Yang pertama, yaitu klien akan memakai alamat IP itu selama waktu tertentu. Apabila waktu tertentu tersebut hampir habis, klien dapat memperpanjang IP-nya dengan mengirim permintaan ke server DHCP. Selanjutnya, ada informasi yang diberikan oleh DHCP server. Selain IP address, DHCP juga sekaligus mengirimkan satu alamat IP router atau gateway dari subnet tempat perangkat terhubung. Yang kedua, network mask, yaitu informasi bagian subnet dari IP address. Lalu yang ketiga ada alamat IP dan DNS server. Contohnya, IP address dari host yaitu 167.205.59.96. Yang kedua, network mask dari host yaitu 255.255.255.0 atau 24. Lalu ada IP address dari router atau gateway yaitu 167.205.59.1. Dan IP address dari DNS server yaitu 167.205.23.1. Baik, kemudian ada MAC address, Media Access Control Address. MAC address adalah identifikasi unik yang diberikan kepada setiap perangkat jaringan yang berfungsi pada lapisan data LAN-OC. Alamat ini digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan lokal LAN. Struktur MAC address memiliki panjang 48 bit atau 6 bit dan biasanya ditulis dalam bentuk format heksadesimal. Misalnya 00, 1A, 2B, 3C, 4D, 5A. Terdiri dari dua bagian, OUI, Organizationally Unique Identifier. 24 bit pertama menunjukkan pabrikan perangkat. NIC 24 bit terakhir identifikasi unik dari perangkat yang dibuat oleh pabrikan. Next. Fungsi MAC address yang pertama identifikasi perangkat, yang kedua komunikasi dalam jaringan lokal, yang ketiga filtering,
keempat, mengidentifikasi kesulitan jaringan. Yang kelima, mengidentifikasi masalah alimat IP. Address Resolution Protocol atau ERP adalah protokol komunikasi yang memetakan alamat IP ke alamat MAC. ERP berfungsi untuk menemukan alamat perangkat keras yang terkait dengan alamat IP dalam jaringan lokal. Cara kerjanya adalah yang pertama, host menyiarkan permintaan ERP yang berisi alamat IP node yang dituju. Yang kedua, node dengan alamat IP terkait mengembalikan balasan ERP yang berisi alamat MAC-nya. Dan yang ketiga, pemetaan IP ke MAC ini disimpan dalam tabel ERP yang dikelola oleh perangkat jaringan. Cara kerja ERP yang selanjutnya adalah host menyiarkan permintaan ERP yang berisi alamat IP. Ini udah ya. Manfaat ERP. Yang pertama, ERP diperlukan saat host ingin mengirim paket IP F4 ke node lain dalam jaringan yang sama. Kedua, ERP dapat digunakan untuk IP melalui teknologi LAN lainnya seperti token ring, Fiber Distributed Data Interface, dan IP melalui Asynchronous Transfer Mode. Dah lah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.